Aku ki kok adone krungu ki oh iya jan bener dosen ilmu komunikasi. Suarane empuk, Bro. Ngono. Oh, koyo voice over. Tak kira apa? Jebul suarane. Kamu aku kok sapa? Ya empuk Mas Abang. Sapa deh? Aku kalah. Kowe iki apa ya? Jenenge apa Mas? Nak anu Mas, sing apa? Internasional apa ta pelafalan dan bulet iki lho. Artikulasi mungkin welek, Bro. Artikulasi enggak. Welek. Ya udah. Artikulasi. Oh iya, aku artikulasi. Apa dianget istilahnya Bro. Artikulasi. Wis mimikri, artikulasi, wah aku meneh wis. Jenenge didek-dek. Sakne lho. Ya wis, langsung ae yo. Langsung ae. Malam semakin malam. Jam Jam piro? Ngeri. Ngene lho. Oh iya. Wah. Jam 12.14. Wayahe ngepet. Iya. Cocok iki. Aku dadi Kowe dadi sing babi. aku babi kowe. Njogo aku. Oh. Wis ngono wae. Tenan. Heeh no. Oh iya. Ngopo? Tekan dalan tak sebul ke wong kowe. Kok iso yo? Lah kok wong. Ben konan anak kowe. Sesuk aku ganti sing dadi babi. Lah kan aku Lah ngopo? kan pengen dadi babi. Kowe iki mau kowe dadi babi, aku dadi sing nunggoni. Kok sebul lho? Oh iya. Kowe nyebul babi nyebul. Kowe urung sepet ngepet iki mau lho. Mubeng ya urung. Oh, tak mau jalan tok ya ono. Aku kan yo ono tok intelek, Bro. Oke, selanjutnya. Oke, gas. Kali ini pesanan dari Mas Kenyok adalah Mas Suro. Mas Suro. Wah, iki ning Sasga iki biyen ono lagu apa ya? Suro sing rambuté dawa, Aryo sing apa? Sing bokonge gedhe apa ya layar. Wis lagu lawas banget itu ya. Coba nek kono. Suro. Kuku. Gojekmu internal. Nek akeh cah internal lho. Iya. Mbok kira. Iya. Malah Mas Suro dhewe sing rong tahun nggon aku. Nek dhewe dolan nggon aku mesti ketemu karo Suro. kembarane Suro. Rambutnya padha gondrong ngono ta? Padha ya ora dhewe. Cuma ya kuwi. Celuk. Suro. Kuku. Suro iya. Suro ki manukku tergugu nang ngomong. Iya. Ya tak sambut Mas Suro. Kuku. Monggo. Ini ngomong iki asik. Langsung iki ditinggal. Monggo, gas. Terima kasih. Terima kasih sederek saya matur nuwun nggih Sohibul Bait acara yang sangat mulia untuk memberikan kado kepada Kanjeng Nabi. Mungkin nanti disebut Suro padahal ini sudah mulut gitu loh. krik. Oke. Jadi tadi sudah dibacakan cerpen, saya juga ingin membacakan sebuah cerpen juga. Tadi saya sempat khawatir sebenarnya ketika Mas Indra tadi buka amplop itu, saya khawatir Mas Indra itu mau baca cerpennya Seno, tapi ternyata bukan, aman. Udah puisinya Gusmus. Saya ingin membacakan sebuah cerpen karya Seno Gumira Dharma yang berjudul Dodolit Bread. Oke. Namun Dodolit Bread. Kiplik sungguh tak mengerti. Kiplik sungguh mengerti. Kiplik sungguh mengerti. Betapapun semua itu tentunya hanya dongeng. Mana ada orang yang bisa berjalan di atas air, pikirnya. Namun, ia memang berpendapat bahwa jika seseorang ingin membaca doa, maka ia harus belajar membaca doa dengan cara yang benar.
Bagaimana mungkin doanya sampai jika kata-katanya salah? Pikir Kiplik. Karena jika kata-katanya salah, tentu maknanya berbeda. Bahkan jangan-jangan bertentangan. Bukankah buku cara berdoa yang benar itu memang sudah dijual di mana-mana? Adapun dongeng yang didengarnya menyampaikan pesan betapa siapapun orang yang berdoa dengan benar akan mampu berjalan di atas air. Kiplik memang bisa membayangkan bagaimana kebesaran jiwa yang dicapai seseorang setelah mampu membaca doa dengan benar. Dengan membebaskan tubuh seseorang dari keterikatan duniawi, dan salah satu perwujudannya adalah bisa berjalan di atas air. Namun, ia juga sangat sadar, sesadar-sadarnya, pembayangan yang bagaimanapun, betapapun masuk akalnya, tidaklah harus berarti ia akan terwujudkan sebagai kenyataan, dalam pengertian dapat disaksikan dengan mata kepala sendiri. Dongeng itu hanya perlambang, pikirnya, untuk menegaskan kebebasan jiwa yang akan didapatkan siapapun yang berdoa dengan benar. Justru karena itu semenjak Kiplik memperdalam ilmu doa, kepada siapapun yang ditemuinya, ia selalu menekankan pentingnya berdoa dengan cara yang benar. Adapun yang dimaksudkannya adalah berdoa dengan cara yang benar, bukanlah sekedar kata-katanya yang tidak keliru, gerakannya harus tepat, dan waktunya harus terukur. Selain tentu saja perhatiannya terpusat, melainkan juga dengan kepercayaan yang mendalam dan tak tergoyahkan. Betapa sedang melakukan sesuatu yang benar, sangat benar, bagaikan tidak ada lagi yang lebih benar. Kebahagiaan yang telah didapatkan membuat Kiplik merasa mendapatkan suatu keyakinan yang tidak ternilai. Dan karena itulah, kemudian ia pun selalu ingin membaginya. Setiap kali ia berhasil membagikan kekayaan itu, kebahagiaannya bertambah. Sehingga semakin seringlah Kiplik menemui banyak orang dan mengajarinya cara berdoa dengan benar. Ternyata tidak sedikit pula orang yang percaya dan merasakan kebenaran pendapat Kiplik, bahwa dengan berdoa secara benar, bukan hanya karena cara-caranya, tetapi juga karena tahap kejiwaan yang dapat dicapai dengan itu, siapapun akan mendapatkan ketenangan dan kemantapan yang lebih, memungkinkan untuk mencapai kebahagiaan. Demikianlah, akhirnya Kiplik pun dikenal sebagai guru Kiplik. Mereka yang telah mengalami bagaimana kebahagiaan itu dapat dicapai dengan berdoa yang benar, merasa sangat berterima kasih dan banyak diantaranya yang ingin mengikuti kemanapun guru Kiplik pergi. Izinkanlah kami mengikutimu, guru. Izinkanlah kami mengabdi kepadamu, agar kami dapat semakin mendalami dan menghayati bagaimana cara berdoa yang benar, kata mereka. Namun guru Kiplik selalu menolaknya. Tidak ada lagi yang bisa daku ajarkan selain mencapai kebahagiaan, katanya. Dan apalah yang bisa lebih tinggi dan lebih dalam selain dari mencapai kebahagiaan. Guru Kiplik bukan semacam manusia yang menganggap dirinya nabi, yang begitu yakin bisa membawa pengikutnya masuk surga. Ia hanya seperti orang yang ingin membagikan kekayaan batinnya, dan akan merasa bahagia jika orang lain menjadi bahagia karenanya. Demikianlah, guru Kiplik semakin percaya bahwa berdoa dengan cara yang benar adalah jalan mencapai kebahagiaan. Dari satu tempat ke tempat lain, guru Kiplik mengembara untuk menyampaikan pendapatnya sambil mengajarkan cara berdoa yang benar. Dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, dari lembah ke gunung, dari sungai ke laut, sampai ke negeri-negeri yang jauh. Dan di setiap tempat orang bersyukur betapa guru Kiplik pernah lewat dan memperkenalkan cara berdoa yang benar. Sementara itu, kadang-kadang guru Kiplik terpikir akan gagasan itu, bahwa mereka yang berdoa dengan benar akan bisa berjalan di atas air. Itu hanya takhayul, katanya pada diri sendiri untuk mengusir gagasan itu. Suatu ketika, dalam perjalanannya, tibalah guru Kiplik di tepi sebuah danau yang begitu luasnya, sehingga di tengahnya terdapatlah sebuah pulau.
Ia telah mendengar bahwa di pulau tersebut terdapat orang-orang yang belum pernah meninggalkan pulau itu sama sekali. Guru Kiplik membayangkan, orang-orang itu tentunya kemungkinan besar belum tahu cara berdoa yang benar. Karena tentunya siapa juga yang mengajarkan. Danau itu memang begitu luas, sangat luas. Bahkan tidak ada lagi yang bisa lebih luas seperti lautan. Sehingga Guru Kiplik pun hanya bisa geleng-geleng kepala. Danau seluas lautan, pikirnya, apalagi yang masih bisa kukatakan. Maka disewanya sebuah perahu layar bersama awaknya agar bisa mencapai pulau itu, yang konon terletak tepat di tengah danau, benar-benar tepat di tengahnya, sehingga jika pelayaran itu salah arah, pulau itu tidak akan bisa ditemukan, karena kedudukannya hanyalah bagaikan noktah di tengah danau seluas lautan. Tiadalah usah diceritakan betapa lama dan susahnya perjalanan yang ditempuh Guru Kiplik. Namun akhirnya ia pun sampai juga ke pulau tersebut. Ternyata benar bahwa pulau sebesar noktah itu subur dan makmur begitu rupa, sehingga penghuninya tiada perlu berlayar kemanapun jua agar dapat hidup. Bahkan para penghuninya itu juga tak ingin pergi kemanapun, meski sekedar untuk melihat dunia. Tidak terdapat satu perahu pun di pulau itu. Jangan-jangan mereka pun mengira bahwa dunia hanya seluas pulau itu, sebesar noktah di tengah danau seluas lautan ini, pikir Guru Kiplik. Namun alangkah terharunya Guru Kiplik setelah diketahuinya bahwa meskipun terpencil dan terasing, 9 orang penduduk pulau sebesar noktah itu sampai bekerja juga tidak putus-putusnya berdoa. Tapi sayang, pikir Guru Kiplik, mereka berdoa dengan cara yang salah. Mereka dengan penuh pengabdian dan perasaan kasih sayang tiada terkira, Guru Kiplik pun mengajarkan kepada mereka cara berdoa yang benar. Setelah beberapa saat lamanya, Guru Kiplik menyadari betapa susahnya mengubah cara berdoa mereka yang salah itu. Dengan segala kesalahan gerak maupun ucapan dalam berdoa yang salah, pendapat Guru Kiplik, mereka justru seperti berdoa untuk memohon kutukan bagi mereka sendiri. Kasihan sekali jika mereka menjadi salah satu orang yang terkutuk karena cara berdoa yang salah, pikir Guru Kiplik. Sebenarnya cara berdoa yang diajarkan Guru Kiplik sederhana sekali. Bahkan sebetulnya setiap kali mereka pun berhasil menirunya. Tetapi kemudian mereka berdoa tanpa tuntunan Guru Kiplik, selalu saja langsung salah lagi. Jangan-jangan setan sendirilah yang selalu menyesatkan mereka, sehingga cara berdoa yang salah itu, dengan cara berdoa yang salah itu, pikir Guru Kiplik lagi. Guru Kiplik hampir saja merasa putus asa, namun setelah melalui masa kesabaran yang luar biasa, akhirnya 9 orang itu berhasil juga berdoa dengan cara yang benar. Saat itulah Guru Kiplik merasa sudah tiba waktunya untuk pamit dan melanjutkan perjalanannya. Di atas perahu layarnya, Guru Kiplik merasa bersyukur setelah berhasil mengajarkan cara berdoa yang benar. Syukurlah mereka terhindar dari kutukan yang tidak sengaja mereka undang, katanya kepada awak perahu. Pada saat waktu untuk tiba berdoa, Guru Kiplik berdoa di atas perahu dengan cara yang benar. Baru selesai Guru Kiplik berdoa, salah satu dari awak perahunya berteriak, "Guru, lihat!" Guru Kiplik pun menoleh ke arah yang ditunjukkan. Alangkah terkejutnya Guru Kiplik melihat 9 orang penghuni pulau itu tampak datang berlari-lari di atas air. Guru Kiplik terpana, matanya terkejap-kejap dan mulutnya menganga. Mungkinkah 9 penghuni pulau terpencil yang baru saja diajarinya itu telah begitu benar doanya, begitu benar dan sangat benar, bagikan tiada lagi yang lebih benar, sehingga mampu bukan hanya berjalan tetapi juga berlari-lari di atas air. 9 orang penghuni pulau terpencil itu berlari cepat sekali di atas air. Mereka mendekati perahu dan berteriak-teriak, "Guru, guru, tolonglah, kembalilah, kami lupa cara berdoa yang benar." Terima kasih.